Halo Sobat Beja Sampit, kembali lagi dengan saya Ika di podcast Begawi bersama gali wawasan dan informasi di episode kedua. Nah, di episode 2 kali ini kita akan membahas tema yang gak jauh beda dengan episode pertama, yaitu tentang UMKM. Lagi-lagi kita kedatangan tamu atau narasumber yang luar biasa nih. Langsung saja kita sapa bersama Bapak Hari. Pak. Bisa diperkenalkan dulu Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Pak Hari. Kalau nama panjangnya ya Sardi Fahri Rahman, seorang bapak dari 3 orang anak. Kalau usahanya di bidang herbal dan kopi rempah. Asli Sampit ya Pak ya? Ya, asli Sampit banget. Sebenarnya tadi bilang Bapak punya usaha kopi rempah yang minuman herbal ya Pak ya? Bisa dijelaskan nggak Pak, itu mulai usahanya itu kapan sih? Kalau usahanya itu kita berdiri sejak tahun 2019. Jadi awal merintisnya itu dari situ kita mengangkat produk herbal bajakah yang mana bahan bakunya itu di tempat kita itu melimpah dan sedikit bahkan tidak ada yang memanfaatkan itu. Dan juga karena waktu itu memang sempat viral, jadi awalnya sih tergeraknya karena viral itu. Kemudian lambat laun setelah kurangnya viral itu menurun juga nih peminatnya. Tapi kita kepikiran nih ini sesuatu yang bisa menjadi sesuatu yang besar nantinya ketika kita kelola dengan benar dan kita perjuangkan, baik dari segi pemasarannya seperti apa, kemudian perizinan produknya seperti apa. Mungkin itu yang menggerakkan kita, jadi sampai sekarang itu masih bertahan mengangkat olahan ini. Oke, berarti awal mulai merintis itu dari tahun 2019 Ya, itu udah jalan selama 4 tahun ya Pak ya? Berarti itu dimulai dari nol Pak, benar-benar dari nol. Iya, benar-benar. Kalau bahasanya apa ya, kita cuman modal parang. Kalau orang sini bilang itu ambang. Jadi dia mandang senjata tradisional khas orang Kalimantan untuk berangkat ke kebun atau ke hutan, itu pasti bawa ambang. Jadi awalnya cuma modal itu aja. Nah, dan sampai sekarang itu alhamdulillah kita udah punya hampir semua perizinannya. Jadi legalnya produk kita itu kita udah punya semua. Kita penuhi, belajar pelan-pelan dari yang paling mendasarnya. Seorang yang pengen punya usaha nih minimal udah punya namanya nomor induk berusaha yang skala nasional udah tercatat, itu minimal punya itu dulu. Ketika kita udah punya itu dulu juga belajar online, melek sosial media lah ya. Ketika dari situ mulai belajar akhirnya jadi ngerti nih bahwa ada apa istilahnya bidang-bidang yang harus kita pahami. Jadinya kita pengen produk kita itu menjadi legal di Indonesia gitu. Berarti awalnya cuma modal alat gitu ya Pak ya? Iya, modal alat aja. Iya. Berarti dulu awal merintis itu semuanya dikerjakan sendiri Pak? Iya. Mulai ambil kayunya. Berarti ini usaha milik pribadi ya Pak ya? Maksudnya nggak ada kerjasama dengan orang lain? Memang betul-betul dari nol lah istilahnya, sampai kita punya legal perizinannya, sampai bahkan kita juga punya brand merek itu udah terdaftar juga. Jadi udah nggak bakalan ada yang bisa ngeklaim brand kita. Iya. Nah, ngomong-ngomong produknya apa aja nih Pak? Nah, produknya kalau yang utama itu kita yang dari 2019 itu untuk bajakah original ini yang cacahan rajangan. Jadi bajakah yang dikeringkan kemudian dikemas, ini yang udah dipasarkan dari 2019 itu sampai sekarang. Kemudian ini produk pertama Pak ya? Iya, Pertama iya. lahir produknya ini gitu ya?
Nah, yang ini yang inovasinya ketika giat belajar nih, ingin bisa nih, jadinya terlahirlah produk ini. Ya, produk yang lebih praktis, kemasan teh celup lah. Dan ini juga punya izin edar PIRT. Kalau di jenisnya itu kita masukkan di minuman serbuk dan botanikal kalau di PIRT. Kemudian juga ada ini sama herbal sejenis juga yang sempat viral, kita bikin teh celup juga daun sungkai. Daun sungkai apa itu Pak? Ini Tanaman khas ini iya, juga? tanaman khas Kalimantan yang memang kalau turun temurun itu dia punya manfaat untuk orang yang kayak punya keluhan kurang darah gitu. Jadi kalau secara penelitian itu daun sungkai ini manfaat sekali buat orang-orang yang kekurangan sel darah putih. Jadi makanya booming kemarin waktu COVID itu karena memang ini membantu orang yang kena COVID Secara alami Pak Iya, ya. secara Nah, alami. buat teman-teman yang punya apa Pak tadi, kurang darah ya? Iya, kurang darah. Penyakit kurang darah bisa dicoba nih pakai minuman herbal. Siapa tahu manjur guys. Oke. Kemudian ini kopi rempah. Kopi rempah dari apa itu Pak? Kalau ini biji kopi lokal kemudian dicampur rempah kayak beras, ketumbar, kayu manis gitu. Dan ini memang kita rasa kampung gitu. Karena emang udah turun temurun gitu. Cara minumnya seperti itu, harus yang dicampur beras, dicampur rempah gitu kopinya. Dan ini yang pengen kita angkat sebagai minuman khas lokal dari biji kopi. Berarti yang kopi ini produk baru nih Pak? Iya, Pak. Kopi rempah. Namanya Ulu Dipa Pak ya? Brandnya ya. Brandnya Ulu Dipa. Nah, produksinya sendiri gimana Pak? Bapak produksi sendiri dengan keluarga atau ada karyawan atau gimana? Kita kalau karyawan enggak sih, sistemnya itu kayak masih yang putus nyambung gitu. Ketika kita pengen produksi yang banyak, kita ajak nih orang-orang terdekat kita yang bisa membantu di produksi. Karena kan kita penjualannya pun juga masih terbatas. Itu sih. Untuk pemasarannya sendiri Pak? Nah, kalau pemasaran itu kita juga sekarang itu lebih ke arah promosinya itu di Instagram. Kemudian pemasarannya itu kita udah punya juga linknya di Shopee, kemudian di Tokopedia, sempat kemarin di TikTok juga, cuman nggak tahu kenapa mungkin kurang up di TikTok, jadi sekarang udah hilang keranjang kuningnya. Dulu sempat di TikTok itu ada keranjang kuning, cuman kalau yang bertahan itu di Shopee sama di Tokopedia. Berarti jualan secara online masih tetap jalan ya Pak ya? Iya, selain masih. offline ya? Nah, untuk penjualannya sendiri pernah nggak Pak sampai ke luar negeri gitu? Nah, kalau luar negeri itu kita kayak sistem titik loh. Jadi sistem titik, karena kita kan belum tahu nih regulasinya kalau mau ekspor itu kemana gitu. Mungkin nanti dari bea cukai lah yang bisa bimbing kita. Semoga kedepannya bisa melangkah ke sana untuk ekspor itu. Jadi yang pernah kita alami itu ke Korea, kemudian ke Amerika, cuman ya kita di sistem titik. Jadi ketika ada orang sana yang perlu produk kita, dititipkan sama saudaranya atau temannya gitu. Jadi lewat temannya itu yang nanti bawakan barangnya ke mereka di sana. Itu dalam jumlah besar Pak atau masih skala kecil. Nah, untuk pemasarannya sendiri Pak, kok bisa sampai orang Korea tahu untuk produknya? Kalau kita itu kadang iseng-iseng nih, jadi malam-malam itu kan sering browsing gitu. Jadi kadang kan suka ngikutin nih, kalau di platform Facebook itu kan ada, kita bisa menjangkau grup-grup penjualan atau market luar negeri. Jadi iseng-iseng di situ kita chat kita promosi itu, banyak ada yang tertarik dari situ awalnya. Cuman memang eksekusinya kadang yang kita masih belum paham. Jadi yang lebih gampangnya itu ketika ada kerabat atau temennya
temannya yang mau ke sana, jadi nitipnya lewat mereka itu. Berarti itu tahun berapa Pak untuk Eh, penjualan ke sana? 2021 pernah, kemudian di tahun yang terakhir 2022 yang ke Amerika. Ke berapa negara Pak pernah? Korea, Kalau Amerika? Korea 2 kali, kemudian yang ke Amerika itu juga 2 kali, cuman lupa negara kotanya, cuman memang tujuannya ke sana. Kalau yang sedikit ini, ketika kita ada pengalaman sih, ketika kita pengen masukkan produk ke Amerika itu ini produknya, jadi kita terpaksa bikin satu label yang full bahasa Inggris semua. Oh, Itu oke. jadi keterangan produknya berbahasa Inggris dan cara pemakaiannya juga berbahasa Inggris. Khusus gitu Pak ya, karena Iya. memfasilitasi orang sana ya, karena Iya, yang pakai orang sana jualan yang sana pakai ya. gitu. Dan juga memang kendalanya itu kayaknya ketika dia bawa produk itu kan diperiksa Mbak. Ya. Jadi ketika itu tidak bisa menjelaskan atau orang tidak mengerti itu produk apa, mungkin jadinya tertahan, makanya harus yang berbahasa Inggris itu. Berarti udah antisipasi dari awal lah ya Pak ya, udah paham gitu. Mm-mm. Berarti untuk sosmed, untuk pemasaran itu Bapak kelola sendiri? Sementara ini ada kadang yang pegang itu istri Ya. atau adik. Oke. Ada juga ada yang masih kuliah, itu kadang suka berbantu karena lebih ngerti kan Anak muda Pak ya, zaman muda, iya. sekarang udah lebih paham nih cari peluang gitu Iya. lah. Gimana sih yang kiranya bisa menggait konsumen gitu. Nah, untuk produksinya berarti sekarang dalam jumlah besar dan rutin gitu Pak, atau Masih terbatas sih, stabil aja, nggak yang terlalu, karena kita kan kebutuhannya masih yang lebih cenderung ke offline-nya di penitipan ke rumah oleh-oleh yang ada di Kota Waringin Timur khususnya, kemudian di Palangkaraya provinsinya. kalau di rumah sendiri ada toko sendiri gitu Pak, atau penjualannya dititipkan keluar semua? Kalau di rumah ada, kita tetap produk yang kita readikan untuk ya itu tadi antisipasi kalau ada yang beli langsung lewat Shopee atau Tokopedia. Tadi kesini juga kan sempat bawa produk juga yang memang itu orang order dari Shopee, jadi pengen kita kirimkan. Nah, selama menjalani usaha 5 tahun, pasti kan ada Pak yang jatuh bangunnya. Namanya orang membangun usaha kan nggak mulus nih. Pernah nggak sih Pak mengalami kendala-kendala apa itu selama menjalani usaha? Itu sempat downnya ketika pertama kali COVID sih Mbak. Jadi COVID itu memang kita nol penjualan. Jadi ketika nol penjualan itu memang sama sekali nggak ada pemasukan dari jualan herbal ini. Jadi dari situ juga yang bikin itu di tahun 2020 kalau nggak salah. Dari situ juga yang mendorong kita jadi pengen belajar. Ya intinya kita UMKM itu lebih giat belajar lah, supaya apa yang ingin kita capai itu bisa kita gapai satu persatu, karena tanpa belajar mustahil seseorang bisa mencapai apa yang pengen dia dapatkan gitu. Berarti kondisi saat ini, ya tadi sebenarnya Bapak bilang karena produknya makanan, minuman, jadi ada izin-izin tertentu ya Pak ya? Iya betul. Nah itu pengurusan izin itu mulai tahun berapa Bapak? Kalau kita ya di tahun 2022 itu memang mulai giat, udah ngerti nih bahwa produk itu ternyata perlu yang namanya izin edar, perlu yang namanya brand merek seperti itu. Karena untuk suatu produk itu ketika tidak punya brand merek atau tidak punya izin edar, nggak bisa kita pasarkan ke keluar, nggak bisa. Jadi dari situ yang memotivasi kita untuk bisa supaya punya nih brand merek dan juga izin edar. Izin edar itu kita dapatkan di tahun 2021. Itu pun juga sekarang kan pemerintah
lebih memudahkan untuk UMKM pengurusan izin edar ya. Kalau misalkan produk kayak ini kan kopi rempah ini dia skalanya yang masih bisa didapatkan dengan izin edar PIRT karena produksi rumah tangga kan. Jadi kenapa dimudahkan? Sekarang itu kita bisa ngurus sendiri, bisa ngurus online gitu. Dari NIB yang kita bikin tadi itu nomor induk berusaha, turunannya nanti di sistem itu ada namanya sertifikat pemenuhan sertifikat keamanan pangan dari yang PIRT ini. Dari situ kita lengkapin dokumen-dokumen kelengkapannya, keterangan bahan, kemudian label kemasannya dan lain-lain. Nanti dengan sendirinya izin itu terbit, udah langsung bisa kita pakai gitu. Proses pengurusannya sendiri Pak memakan waktu yang singkat? Kalau pengurusannya sebenarnya singkat sih, paling kalau udah bisa itu 10-20 menit pun udah bisa terbit. Yang lama itu belajarnya sih. Cari tahu dulu Pak ya. Iya, cari tahunya itu, ilmunya itu. Melengkapi persyaratannya. Iya. Itu. Tapi untuk saat ini berarti izin usahanya udah lengkap Pak ya? Iya, lengkap. Nah, harapan kedepannya apa nih Pak? Nah itu tadi, jadi harapannya sih kita mungkin dengan UTS ini juga kan kita bisa kedepannya ini kita pengen mencari investor yang pengen ikut mengembangkan usaha kita gitu, supaya skala produksinya itu bisa lebih besar dan menjangkau mungkin mimpinya ke seluruh Indonesia dulu lah, produk kita itu bisa kita sebarkan. Karena kita kendala utamanya di permodalan. Modal itu yang membuat kita, menghalangi kita untuk produksi lebih banyak. Karena kan kita udah punya legalnya nih, tinggal modal dan ya siapa tahu nanti ada ketemu investor yang berminat kan mengangkat produk lokal kita. Harapannya juga semoga produknya lebih dikenal ya Pak ya, Iya. masyarakat luas. Mungkin bisa di seluruh Indonesia dulu Pak, paling nggak ya Pak ya, mengenalkan. Apalagi ini khas Kalimantan berarti Pak ya? Iya, Kalimantan banget. Ya, untuk kalinya berarti memang melimpah Pak, Bahan bakunya melimpah dan dia misalkan dia dipanen hari ini, cabangnya itu numbuh lebih banyak. Dan dalam waktu 3 sampai 4 tahun itu udah bisa dipanen lagi. Karena pertumbuhan akar bejaka itu cepat selama kebunnya tidak dirusak, dia tetap akan tumbuh kembali. Dan ini tuh legal ya Pak ya? Iya Pak. Sangat berguna untuk kesehatan. Kesehatan. Nah, ada pesan nggak Pak buat teman-teman pelaku usaha di luar sana? Oh iya, dan buat teman-teman nih, buat kita pelaku usaha supaya lebih semangat lah, jangan berpangku tangan, lebih giat belajar, karena sekarang pemerintah itu memberikan kemudahan yang sangat banyak untuk kita pelaku usaha UMKM. Tinggal kitanya yang mau gimana nih support biar giat belajar, giat mencari tahu gimana supaya produk kita itu dikenal, gimana supaya produk kita itu punya izin edar. Semua itu sebenarnya tergantung kita pelaku usahanya. Kalau kita giat, kemudian saling mencari informasi, karena sekarang pemerintah itu di semua bidang kementerian itu ada pembinaan untuk UMKM itu. Kalau kita masih yang istilahnya menunggu nih, wah nggak bakal maju. Tetap memang harus kitanya yang maju. Iya, nah berarti pesan buat teman-teman nih, jemput bola lah ya, jangan nunggu ditawarin, kita yang inisiatif kita ya. Oke. Dan sekarang juga kita lihat informasi kan sudah terbuka Pak ya, di semua platform pemerintah rasanya ada ya Pak informasi mengenai itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya usaha yang sama seperti Pak Afari, tetap semangat menggali informasi, giat mencari informasi, belajar bagaimana sih cara memasarkan produk, mengurus izin. Dan siapa tahu kita harapannya bisa menggapai pasar yang lebih luas
menjangkau konsumen lebih banyak ya Pak ya. Oke, nah, oh ya sebelum kita tutup Pak, tadi bisa dijabarkan Pak nama-nama tokonya, Shopee-nya apa, Tokopedia apa? Kalau Siapa tahu buat teman-teman yang butuh bisa langsung ya, nengok nih. kalau ke di Shopee-nya. kalau di Shopee itu Bajakah Hulu Dipah, cari aja tuh kata kuncinya Bajakah Hulu Dipah, udah nemu produk kita. Kemudian di Tokopedia juga kita cari kata kunci Bajakah Hulu Dipah, atau Hulu Dipah gitu aja, nanti udah ketemu produk kita. Langsung teman-teman satu-satunya produk Bajakah Hulu Dipah nih Pak, namanya Hulu Dipah. Nanti kita tulisin di description box juga buat teman-teman yang mau nyari. Mungkin sekian ya Pak ya. Podcast dari kami berdua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.